Yao Lao perlahan mengangguk saat melihat perubahan mendadak pada ekspresi Xiao Yan. Dia berkata, sebaliknya, harus dikatakan bahwa seluruh wilayah barat laut benua dalam masalah. Apa yang terjadi? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Benua barat laut tidak memiliki ahli sebanyak dataran tengah. Mungkin ada sekte dan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya pada akhirnya berselisih satu sama lain. Meskipun beberapa faksi kuat bermaksud untuk mendominasi semua orang, mereka pada akhirnya tidak dapat mencapai tujuan mereka. Selain itu, yang disebut faksi kuat di wilayah barat laut benua hanya akan menjadi faksi tingkat 1 di dataran tengah. Mereka tidak akan lebih kuat dari 4 faksi pavilion. Oleh karena itu, beberapa faksi dan ahli di dataran tengah tidak terlalu mementingkan wilayah lain. Awalnya, benua barat laut tidak dalam kekacauan, tapi setahun yang lalu, sebuah faksi yang dikenal sebagai sekte singa yang mendalam tiba-tiba mulai terlibat dalam perang skala besar. Tidak ada yang cocok untuk para ahli dari sekte tersebut. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, hampir setengah dari benua barat laut berakhir di bawah kendali sekte singa yang mendalam. Yao Lao perlahan mendarat di gunung saat dia menjelaskan dengan lembut. Sekte singa yang mendalam? Apakah mereka sangat kuat? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun benua barat laut tidak memiliki ahli tersembunyi sebanyak dataran tengah, itu adalah hamparan tanah yang sangat luas dan secara alami ada banyak ahli kelas Douzun. Namun, mengandalkan kekuatan sekte untuk menempati setengah dari benua barat laut adalah sesuatu yang akan menyebabkan orang lain merasa tidak percaya. Meskipun sekte singa yang mendalam dapat diperingkat di antara 10 besar di benua barat laut, itu tidak terkalahkan. Kali ini, kekuatan mereka tiba-tiba melonjak. Terlebih lagi, mereka mendapatkan banyak ahli misterius yang kuat. Yao Lao menjawab dengan suara yang lemah. Ada faksi misterius lain yang ikut campur di wilayah barat laut benua? Xiao Yan terkejut. Faksi-faksi di dataran tengah sangat kuat, tetapi mereka pada akhirnya meremehkan bagian lain dari benua yang bukan merupakan bagian dari dataran tengah. Makanya, jarang ada faksi yang mencampuri urusan daerah lain. Bagaimanapun, area ini sangat kacau, dan bahkan jika mereka bisa secara diam-diam mengendalikan wilayah, itu tidak akan menguntungkan mereka. Mereka mungkin akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan mereka peroleh. Hall of Souls? Xiao Yan mengerutkan kening. Tiba-tiba dia melihat ekspresi serius Yao Lao. Jantungnya bergetar saat dia menebak. Itu benar, Yao Lao mengangguk. Dia melanjutkan, berdasarkan situasi yang ditransmisikan kembali, banyak ahli Hall of Souls memang muncul dengan sekte singa yang mendalam. Mengapa Hall of Souls tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain pergi ke wilayah barat laut benua dan mengobarkan perang sebesar itu? Mengumpulkan jiwa, faksi di dataran tengah saling terkait dan rumit. Bahkan Hall of Souls tidak akan berani memulai perang besar dengan mudah, tetapi situasinya berbeda di benua barat laut. Mengingat kekuatan Hall of Souls itu cukup dominan untuk mengobarkan perang satu sisi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah muncul setelah pertempuran dan mengumpulkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Yao Lao mengerutkan alisnya dan menjelaskan situasinya. Mengapa mereka dengan cemas menggunakan metode seperti itu untuk mengumpulkan tubuh spiritual sekarang? Di masa lalu, Hall of Souls hanya diam-diam mengumpulkan jiwa. Mereka belum pernah memulai perang besar sebelumnya. Xiao Yan bertanya tidak yakin. Hall of Souls pasti memiliki banyak skema untuk mengumpulkan jiwa. Namun, saya juga tidak yakin dengan alasannya. Saat itu, mereka hanya ingin saya bergabung dengan mereka setelah menangkap saya. Saya sadar bahwa mereka tertarik dengan keterampilan alkemis saya, yang bisa saya lakukan hanyalah memperbaiki pil obat, tetapi kekuatan luar biasa dan misterius dari kepala Hall of Souls membutuhkan pil obat tingkat 9. Namun, tidak mudah untuk memperbaiki pil obat seperti itu. Yao Lao dengan lembut menghela nafas dan menjawab. Hati Xiao Yan menjadi sedikit berat karena alasan yang tidak diketahui setelah mendengar desahan lembut Yao Lao. Meskipun dia tidak menyadari apa yang direncanakan Hall of Souls, dia yakin bahwa mereka pasti sedang mempersiapkan skema yang bagus. Jika tidak, mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak jiwa? Selain itu, mereka jelas telah meningkatkan tingkat pengumpulan mereka.
Mungkinkah mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Klan Hun, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Benua barat laut sedang dalam kekacauan dan sekte singa yang mendalam terus memperluas wilayah mereka. Mereka yang tidak tunduk kepada mereka akan dihancurkan sekte atau kerajaan mereka. Ini tidak diragukan lagi telah sangat meningkatkan kecepatan di mana aula jiwa mengumpulkan tubuh spiritual. Kualitasnya mungkin tidak tinggi, tetapi mereka bisa mengimbanginya dengan kuantitas. Yao Lao melirik Xiao Yan saat dia berkata, adapun aliansianmu, itu sudah menjadi aliansi yang kuat yang bisa menempati peringkat 3 teratas dari benua barat laut setelah dikembangkan oleh Medusa dan yang lainnya selama tahun-tahun ini. Biasanya berbicara, sekte singa yang mendalam bukanlah tandingan aliansian. Sayangnya, ada penambahan aula jiwa, dengan bantuan para ahli dari aula jiwa, aliansian hanya akan dirugikan. Beberapa bulan lalu, wilayah aliansian menyusut. Mereka secara bertahap menyusut kembali ke Kekaisaran Jiama. Kami juga mendapat kabar tentang itu saat itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya bergegas ke Kekaisaran Jiama setelah mendapatkan berita ini. King Lin juga mengikuti karena nasib rumah ular langit juga sangat buruk. Ekspresi Xiao Yan suram. Hall of Soul sialan ini tidak pernah berhenti menimbulkan masalah bahkan untuk sesaat. Aku juga telah mengirim beberapa ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk mengikuti kelompok dokter peri kecil ketika mereka pergi. Namun, saya pikir mereka akan kesulitan menangani situasi ini. Xiao Yan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, sepertinya, aku juga harus cepat kembali. Aliansian memiliki Medusa, kakak laki-lakinya, saudara laki-laki kedua, dan semua anggota klan Xiao. Oleh karena itu, dia perlu mengungkapkan dirinya ketika aliansian menghadapi masalah seperti itu. Yao Lao tidak terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Aye, kali ini, aku akan mengirim beberapa sesepuh dari Paviliun Bintang Jatuh, yang merupakan bintang 5 Douzuns, bersamamu saat kau pergi ke Kekaisaran Jiama. Selain itu, mereka mengetahui lebih banyak informasi daripada Anda. Mereka akan membantu Anda memahami situasi benua barat laut. Saya pribadi akan tetap berada di Paviliun Bintang Jatuh untuk berjaga-jaga terhadap skema Hall of Souls yang mengalihkan kekuatan kita. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengangguk. Kami akan mengesampingkan masalah api pemurnian teratai iblis untuk saat ini. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Sebelum itu, kita harus menyelesaikan masalah aliansian. Yao Lao tersenyum dan melanjutkan. Jangan terburu-buru dan pergi hari ini. Wilayah dataran tengah dan benua barat laut terlalu berjauhan. Anda akan membutuhkan lebih dari 2 bulan untuk terbang kembali. Oleh karena itu, kita harus membangun lubang cacing. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Lubang cacing adalah sesuatu yang bisa dibangun oleh siapa saja yang pernah mencapai kelas Douzun. Namun, membangun lubang cacing panjang yang membentang dari dataran tengah ke benua barat laut bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh Douzun biasa. Untungnya, kekuatan Yao Lao saat ini berada di kelas Bansheng. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk dibangun. Aku menggunakan lubang cacing sementara untuk mengirim kelompok dokter peri kecil pergi. Sejak itu, saya telah menyiapkan lubang cacing yang stabil. Setelah berhasil dibangun, itu akan menjadi jalur yang menghubungkan Paviliun Bintang Jatuh ke benua barat laut. Setelah kamu mengambil alih Paviliun Bintang Jatuh di masa depan, Paviliun Bintang Jatuh dan Aliansian akan bergabung. Yao Lao tertawa. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas lega. Jika mereka benar-benar bisa membangun lubang cacing yang terhubung ke benua barat laut, itu pasti akan menghemat banyak waktu. Beristirahatlah untuk hari ini. Kamu sudah lelah selama periode waktu ini. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan tidak menolak tawaran itu. Dia mengangguk sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia mengambil token giok zamrud yang diberikan oleh Yao Xingji dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yao Lao. Ini adalah undangan upacara Yao, upacara klan, dari klan Yao. Mereka meminta saya untuk menyerahkannya kepada guru. Tangan Yao Lao langsung gemetar saat mendengar kata-kata, Yao seremoni, upacara klan. Meski kecil, itu tidak luput dari pandangan Xiao Yan.
Mata Yaolao menatap token giok zamrud. Itu lama kemudian sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat dia perlahan menerimanya. Akhirnya, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan dengan lembut berkata, "Jangan khawatir tentang masalah ini. Kita harus membangun lubang cacing." "Iya." Xiao Yan mengangguk. Meski wajah Yaolao tidak banyak terlihat, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa hati Yaolao sedang tidak tenang. Sepertinya guru tidak akan menolak undangan upacara klan Yao ini seperti yang diklaim oleh Yao Xingji. Aku ingin tahu apa upacara Yao ini yang menyebabkan Yaolao menunjukkan reaksi seperti itu. Yaolao hanya tersenyum saat melihat kelap-kelip mata Xiao Yan, tapi dia tidak menjelaskan tentang upacara Yao. Dia dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa, "Pergi, kembali ke kamarmu dan istirahat. Sepertinya setengah tahun ini belum santai. Saya ingin mengizinkan Anda beristirahat dengan benar untuk beberapa waktu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak peduli. Dia terbiasa berlarian setelah bertahun-tahun berlatih. Seseorang pada akhirnya harus membayar untuk melindungi sesuatu. Namun, hal yang membuat Xiao Yan merasa sedikit senang adalah saat ini dia tidak seperti dirinya dari belakang ketika dia membutuhkan bantuan Yaolao untuk melakukan apapun. Sekarang, dia adalah ahli tingkat atas sejati yang bisa membawa bebannya sendiri. Setelah saya selesai membangun lubang cacing, Anda akan dapat melakukan perjalanan ke wilayah barat laut benua. Haha, sekarang aku memikirkannya, sudah bertahun-tahun sejak kau pergi. Ini waktunya untuk kembali dan melihat. Yaolao berbicara dengan nada yang agak kasar. Ketika Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jiama untuk pertama kalinya saat itu, dia adalah pemuda yang lembut. Pemuda dari masa itu telah menjadi ahli terkemuka di seluruh benua. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya juga merasakan kehilangan. Tanpa disadari, dia telah jauh dari Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Dia bertanya-tanya seberapa besar saudara laki-laki kedua, dan sisanya selama tahun-tahun ini, terutama Medusa. Jika itu sudah berapa lama waktu berlalu, kemungkinan besar, anaknya sudah berusia 4 atau 5 tahun. Jika itu masalahnya, sepertinya aku telah menjadi seorang ayah. Perasaan khusus tanpa sadar muncul dalam hati Xiao Yan saat memikirkan hal ini. Seolah-olah hatinya telah matang sekali lagi pada saat ini. Hari-hari berikutnya Xiao Yan setelah kembali ke Pavilion Bintang Jatuh menjadi jauh lebih santai. Dia tinggal di Pavilion Bintang Jatuh sepanjang hari dan sesekali muncul untuk memberikan nasihat kepada para murid Pavilion Bintang Jatuh. Lupakan murid biasa. Dengan kekuatan dan reputasinya saat ini, kemungkinan pengalaman bahkan beberapa tetua tamu di Pavilion Bintang Jatuh mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. 3 hari berlalu perlahan di tengah perasaan santai ini. Lubang cacing yang Yaolao bangun secara bertahap hampir selesai. Banyak murid Pavilion Bintang Jatuh berkumpul di tempat pelatihan yang luas di alam bintang. Mereka menjalani pelatihan dan sparring yang harus mereka lakukan setiap hari. Namun, sebagian besar mata di tempat latihan berkumpul di tengah tempat latihan. Seorang pria muda berjubah hitam menunjukkan kekurangan beberapa murid saat mereka melepaskan keterampilan dou mereka. Penampilannya yang cengengesan dan santai membuatnya tampak seperti seorang Grandmaster. Banyak murid Pavilion Bintang Jatuh merasa iri di hati mereka saat mereka melihatnya. Sekelompok wanita muda, yang mengenakan pakaian ketat dan cemerlang, berkumpul di salah satu sudut tempat latihan. Mereka tertawa satu sama lain. Tawa mereka yang indah seperti lonceng angin menyebabkan hati beberapa pria di sekitarnya bergetar. Mata mereka tanpa sadar terlempar. Ada seorang wanita dengan pakaian merah pucat berdiri di tengah kelompok wanita muda ini. Pinggangnya yang halus dan lembut dengan kaki panjangnya tidak diragukan lagi menyebabkan dia menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian di tempat latihan. Namun, mata wanita muda berpakaian merah ini sedang mengamati pria muda berpakaian hitam yang tersenyum di kejauhan. Hehe, adik perempuan senior Yukuan akhirnya tertarik pada seseorang. Seorang wanita muda di samping tiba-tiba tertawa dengan suara lembut sementara wanita berbaju merah sedang fokus pada Xiao Yan. Omong kosong apa yang kau katakan? Mendengar ini, wajah wanita muda bernama Yukuan memerah saat dia menegur.
Hehe, adik perempuan senior Yukuan, kamu adalah orang dengan bakat paling luar biasa di antara generasi muda pavilion bintang jatuh ini. Bahkan kepala pavilion terganggu selama tes saat itu. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa rendah diri meskipun status unik dari kepala pavilion junior. Seorang wanita muda menutup mulutnya dan tertawa. Omong kosong apa? Bakat kecilku ini tidak ada apa-apanya di mata kepala pavilion junior. Yukuan menggelengkan kepalanya, tapi sedikit kegembiraan melintas di matanya yang cerah. Seorang wanita muda akhirnya merindukan cinta. Para jenius muda yang dia temui, yang sangat memikirkan diri mereka sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xiao Yan, yang tidak menyamar sebagai kepala pavilion junior. Mengapa adik perempuan senior tidak meminta nasihat dari kepala pavilion junior? Anda hanya akan memiliki kesempatan jika Anda bertemu dengannya. Jika tidak, tidak akan ada harapan. Seorang wanita muda mendesak. Yukuan ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, itu tidak terlalu cocok, kan? Apa yang harus kita lakukan jika kita mengganggu kepala pavilion muda? Tidak apa-apa. Adik perempuan senior kecil adalah seseorang yang perlu dirawat pavilion bintang jatuh kita. Kepala pavilion junior pasti tidak akan menganggapnya merepotkan demi memperkuat pavilion bintang jatuh. Ini, berhenti mendorong. Aku akan baik-baik saja. Xiao Yan mengamati wajah merah kecil dari wanita muda berpakaian merah yang berdiri di tempat latihan di depannya. Dia tersenyum dan bertanya, kamu dipanggil Yukuan, kan? Saya mendengar guru menyebut Anda. Mata Xiao Yan mengamati wanita muda di depannya ini saat dia berbicara. Meskipun wanita muda ini tampak sedikit muda, dia tidak diragukan lagi adalah kecantikan yang sempurna. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi penyihir kecil yang akan menyebabkan banyak pria mempertaruhkan diri untuknya. Tentu saja, penampilannya bukanlah apa yang Xiao Yan hargai. Sebaliknya, itu adalah bakat pelatihannya yang luar biasa. Seorang wanita muda yang bahkan belum berusia 17 tahun masih pada usia pemula, tetapi Yukuan ini sudah melangkah ke kelas Douang. Bahkan di dataran tengah, mendapatkan pencapaian seperti itu pada usia ini sangatlah luar biasa. Jika diberi waktu yang cukup, prestasinya akan menakutkan. Pantas saja guru mengingatkan saya berkali-kali. Jika dirinya yang sudah tua tidak memutuskan bahwa dia tidak akan menerima murid lain, Yukuan ini akan menjadi junior kecilku. Mata Xiao Yan berkedip. Dia akhirnya mengerti mengapa Yaolao menyebutkan sesuatu tentang Yukuan kepadanya beberapa hari sebelumnya. Yukuan segera mengangguk ketika dia mengetahui bahwa Xiao Yan mengetahui namanya. Wajah tipisnya yang halus ditutupi dengan kegembiraan. Kepala pavilion junior, bolehkah saya meluangkan waktu Anda untuk memberi saya nasihat? Wajah Yukuan memerah. Namun, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan mengucapkan kata-kata ini. Latih keterampilan Anda di depan saya. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan lembut. Dimengerti. Hati kecil Yukuan berdebar kencang saat dia mengalami kelembutan Xiao Yan. Dia buru-buru menunjukkan keterampilan dou telapak tangan yang baru-baru ini dia latih. Xiao Yan di samping berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia menyaksikan Yukuan melepaskan teknik telapak tangan kelas D dengan cara yang sangat halus, menyebabkan dia tanpa sadar mengangguk. Dia menunjukkan beberapa kekurangan kecil. Hal yang menyebabkan Xiao Yan tercengang adalah bahwa Yukuan telah memperbaiki kekurangan ini segera setelah dia mengidentifikasinya. Kecepatan pemahamannya menyebabkan dia tanpa sadar menggelengkan kepala dan mendesah. Wanita ini sangat berbakat dan cerdas. Jika dia dirawat dengan baik, dia bisa menjadi ahli top di dataran tengah di masa depan. Beberapa keringat muncul di dahi Yukuan setelah menyelesaikan teknik telapak tangannya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Pandangan sekelilingnya diam-diam melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan ragu, "Kepala pavilion junior, bagaimana penampilan Yukuan?" Sangat bagus." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia ragu sejenak setelah melihat kecemerlangan di wajah kecil Yukuan. Akhirnya, dia berkata, ada sesuatu. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik? Apa itu? Yukuan buru-buru bertanya ketika dia mendengar pertanyaannya.
Xiao Yan menegakkan dagunya. Dia mempelajari Yukuan sebelum menjawab beberapa saat kemudian, jadilah muridku. Xiao Yan merasa agak konyol di hatinya saat mengucapkan kata-kata ini. Tidak disangka akan ada saat ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tetapi ini bukan niatnya. Yao Lao menghargai bakat Yukuan, tetapi dia tidak ingin menerima murid lain. Oleh karena itu, dia memberi Xiao Yan tugas ini. Menjadi guru Xiao Yan, itu tidak biasa baginya untuk mengajar murid manapun yang diterima Xiao Yan. Hah? Yukuan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Xiao Yan menjadi malu saat melihat reaksi Yukuan. Tidak disangka dia menerima perlakuan seperti itu saat pertama kali dia mengucapkan kata-kata ini. Kepala Pavilion Junior, bisakah aku menjadi murid dalam nama? Yukuan mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya dan bertanya. Batuk, kata-kata Yukuan menyebabkan Xiao Yan batuk. Hidup sangat menyedihkan. Dengan statusnya saat ini, banyak orang akan bergegas jika dia benar-benar ingin menerima seorang murid, namun wanita muda di depannya ini penuh dengan persyaratan. Baiklah, terserah Anda, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, orang yang melakukan pengajaran bukanlah dia. Apakah itu hanya nama atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Senyuman gembira segera muncul di wajah kecil Yukuan ketika dia mendengar ini. Seorang murid dalam nama. Begitu dia menjadi cukup kuat di masa depan, ini tidak akan memiliki efek mengikat. Etika apapun tidak akan menjadi masalah. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran murid yang baru diterima di depannya. Jika dia menyadarinya, dia akan berpikir untuk mengusirnya. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah memikirkan pemikiran seperti itu. Berdengung. Ruang di bagian dalam alam bintang tiba-tiba berfluktuasi sementara Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Suara spasial yang sebagian hadir menyebar dari gunung belakang alam bintang. Xiao Yan terkejut saat merasakan fluktuasi spasial ini, tapi segera kegembiraan muncul di matanya. Lubang cacing telah berhasil dibangun. Yukuan, saya akan melakukan perjalanan ke gunung belakang. Saya akan pergi untuk jangka waktu beberapa hari kemudian. Anda harus pergi dan mencari guru besar. Dia akan mengajarimu. Xiao Yan menoleh dan tersenyum saat memberitahu Yukuan. Ya, kepala Pavilion Junior, wajah kecil Yukuan segera menjadi sedikit pahit ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kamu seharusnya tidak memanggilku seperti ini sekarang, Xiao Yan tanpa sadar menjadi bersemangat saat melihat ekspresi pahit di wajah cantik kecil Yukuan. Dia tersenyum dan menegurnya. Ya guru. Wajah cantik Yukuan memerah saat melihat ekspresi menggoda di wajah Xiao Yan. Dia hanya bisa memanggilnya dengan berbisik. Xiao Yan tersenyum puas saat mendengar kata-katanya. Dia mengusap kepala kecil Yukuan dan tersenyum sambil berkata, lakukan yang terbaik. Saya berharap bahwa Anda akan maju ke kelas Dou Huang saat berikutnya saya kembali. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah itu, dia bergegas ke gunung belakang di mana riak spasial dipancarkan di depan banyak tatapan penuh hormat. Yukuan menurunkan wajah kecilnya setelah melihat Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Dia berbicara dengan agak putus asa, sudah berakhir, saya telah menjadi murid kepala Pavilion Junior. Peluang saya akan menjadi jauh lebih rendah di masa depan, tidak, saya tidak bisa menyerah. Status saya sebagai murid hanya dalam nama. Saya harus bertahan sampai akhir. Yukuan mengepalkan tangan kecilnya saat dia berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut meraih punggung Xiao Yan yang jauh. Sepertinya dia ingin menariknya ke telapak tangannya. Seorang guru juga bisa dipersiapkan.